Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Nura, BP 24.1037-2013. Saya mahasiswa Universitas Eka Sakti AI Padang semester 2, program studi Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu teori ekonomi mikro, yang diberikan oleh salah satu dosen saya. Kepada Ibu Reni Respita, SPD, MPDE, saya ucapkan terima kasih karena telah mempercayakan saya untuk mempresentasikan tugas saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Pertimbangan pengusaha dalam berproduksi, kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang berupa barang dan jasa memenuhi kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas jumlahnya. Maka yang harus dipertimbangkan ada beberapa, yaitu apa yang akan produksi. Dalam setiap proses produksi, produsen akan menetapkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga dalam menentukan penentuan barang apa akan diproduksi benar-benar diproduksi dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jadi, pengusaha perlu mempertimbangkan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas dalam proses produksi. Mereka harus menentukan skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertimbangkan apa yang benar-benar dibutuhkan dan menyesuaikan produk dengan daya beli masyarakat. Bagaimana cara memproduksi? Untuk dapat memproduksi suatu barang, ada beberapa macam cara. Yang paling umum adalah dengan cara tradisional, yaitu bercocok tanam atau beternak, pertanian, kemudian pengelolaan industri, manufaktur, atau langsung mengambil dari alam yang telah disediakan, misalnya pertimbangan atau hasil hutan. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi, itu produsen perlu menyesuaikan produksinya atau disesuaikan dengan masing-masing status, agar individu yang berpenghasilan tinggi tidak seenaknya menguasai hasil produk. Maka produsen harus mendistribusikan produksinya sesuai dengan tingkat kemampuan individu yang dimaksud. Jadi, pengusaha perlu mempertimbangkan 3 hal utama dalam proses produksi, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Cara memproduksi dapat bervariasi dimulai dari cara tradisional hingga modern. Distribusi produk harus disesuaikan dengan kemampuan dan status individu yang menjadi target pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi dibagi menjadi beberapa. 1. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan pimpinan pengusaha, yang pimpinan perusahaannya meliputi, yaitu kapasitas mesin dan peralatan. 2. Produksi tenaga kerja. 3. Kemampuan pengadaan dan penyediaan. Yang kedua, faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang datangnya dari luar perusahaan, yang berada di luar kekuasaan pimpinan perusahaan, yang meliputi kebijaksanaan pemerintah, inflasi, bencana alam. Yang kedua, analisis tersebut akan menjelaskan bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi ditentukan. Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga. Pemiliknya menyediakan faktor produksi tersebut untuk digunakan oleh para pengusaha, dan sebagai balas jasa mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji, tanah memperoleh sewa, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Kesimpulannya adalah bahwa analisis mengenai faktor produksi meliputi menjelaskan tentang penentuan harga produksi, menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi, dan distribusi pendapat ke berbagai jenis faktor produksi. Dapat kita lihat dalam tabel berikut. Faktor produksi: tenaga kerja, tanah, modal,
keahlian keusahaan. Balas jasa yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Yang kedua, perbandingan antara biaya dengan biaya total. Semakin besar bagian dari biaya produksi yang dibayarkan kepada setiap faktor produksi, semakin lebih elastis permintaan produksi. Semakin lebih elastis permintaan faktor produksi tersebut. Yang ketiga, tingkat penggantian antara faktor produksi. Apabila terdapat banyak faktor-faktor lain yang dapat menggantikannya, permintaan terhadap faktor produksi tersebut akan sangat menurun. Kalau harganya naik dan akan mengalami pertambahan yang banyak pada waktu harganya menurun. Tetapi apabila tidak banyak faktor produksi yang dapat menggantinya kenaikan atau penurunan harga. Tingkat produksi dan hasil penjualan. Jumlah faktor produksi yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaan itu pada saat biaya tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi. Penjualan tambahan. Di sini terdapat kurva TPP, MPP, dan MRP. Terlihat grafik di atas menunjukkan hasil yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang menanjak. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan bertambah produksi, tetapi pertambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Pada grafik yang satu ini terdapat grafik di atas menunjukkan bentuk kurva MPP yang menurun. Bentuk kurva yang seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan memproduksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Kurva atas faktor produksi bersifat menurun dan dari kiri atas ke kanan bawah. Pada grafik 13.3 menunjukkan bentuk kurva MRP mengacu pada kolom 6 tabel 13.1. Kurva MRP yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal N produksi marginal. Kurva MRP dilukiskan berdasarkan angka-angka pada kolom 6 tabel 13.1. Di sini terdapat syarat untuk meminimumkan biaya. MPPL per PL sama dengan MPP C per PC. Syarat untuk memaksimumkan keuntungan. MPPL sama dengan PL dan MPP C sama dengan PC, atau MPPL per PL sama dengan MPP C per PC sama dengan 1. Sifat permintaan atas faktor produksi. Permintaan faktor produksi adalah atau trade derived demand. Produksi langsung digunakan olehnya untuk dikonsumsi, tetapi langsung diolah untuk dijadikan output, sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang dibeli.